Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafidatul Maufiro. Saya dari Prodi PAI Reguler semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan pendidikan. Langsung saja, perbandingan pendidikan adalah ilmu yang membahas masalah-masalah sistem pendidikan dan mainan yang ada dalam suatu negara, serta teori-teori pendidikan yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat sebagai landasan sistem pendidikan. Adapun tujuan perbandingan pendidikan, yang pertama, untuk menganalisis sumber-sumber atau faktor yang menyebabkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang kedua, untuk menganalisis berbagai macam sistem pendidikan Islam yang berkembang di berbagai negara dan kawasan dunia. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dan membandingkan berbagai sistem pendidikan di berbagai negara. Langsung saja, perbandingan sistem pendidikan di negara lain, diantaranya untuk yang pertama saya mengambil dari sistem pendidikan di Australia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap negara tentunya mempunyai kebijakan masing-masing dalam sistem pendidikan yang dianutnya. Begitu pula dengan Australia dan Indonesia. Di sini ada beberapa perbandingan sistem pendidikan di Australia dan di Indonesia. Untuk yang pertama, dari bobot dan tingkat kesulitan materi. Jika dilihat dari bobot dan tingkat kesulitan dan materi pelajaran, standar pendidikan dasar di Indonesia jauh lebih tinggi. Jika di Indonesia siswa kelas 2 SD sudah mendapat banyak sekali pelajaran dan berbagai macam pekerjaan rumah, beda dengan halnya dengan siswa setara kelas 1 dan 2 di Australia. Mereka belum diwajibkan untuk belajar membaca ataupun menulis. Karena mereka lebih ditekankan sebagai pondasi untuk belajar mengenali diri sendiri. Jadi mereka di sana itu lebih mementingkan untuk mengenal siapa dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Yang kedua, penilaian. Dalam bidang penilaian, Australia sangatlah berbeda dengan Indonesia yang diwajibkan para siswa menempuh ujian sebagai syarat untuk naik kelas. Kalau di sana tidak ada siswa yang tidak naik kelas, karena kalau di Australia itu diadakan tes nasional. Itu secara serempak, jadi semuanya untuk mengasah kemampuan membaca, menulis, dan menghitung sebagai persiapan year 10 atau setara dengan kelas 1 SMA. Untuk selanjutnya, suasana belajar. Suasana belajar di sana terlihat sangat kondusif dibandingkan dengan negara lain. Yang selanjutnya, tenaga pendidikan. Dari segi tenaga pendidikan, Australia terlihat lebih disiplin. Para guru diwajibkan untuk datang ke kelas lebih awal sebelum murid masuk. Namun kalau di Indonesia kan berbeda. Kalau di Indonesia itu murid masuk lalu gurunya masuk, kan seperti itu. Namun untuk hal ini Indonesia sedang ikut mengimbangi kedisiplinan tersebut. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok. Untuk sistem pendidikan, perbandingan pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia telah mengalami evolusi yang sejalan dengan pembangunan dan kemajuan negara. Evolusi pendidikan di zaman pramerdeka. Pada mulanya pendidikan di Malaysia menggunakan sistem pondok yang dijalankan di madrasah dan sekolah-sekolah agama. Jadi agak mirip dengan Indonesia.
karena sekolahnya memiliki kurikulum yang lebih tekstur dan waktu belajar yang terjadwal, serta sarana dan prasarana yang memadai. Pada zaman penjajahan Inggris, pendidikan di Malaysia memiliki ciri-ciri kurikulum yang diterapkan sekolah satu dengan lainnya. Jadi penerapan antara sekolah satu dan lainnya itu berbeda. Kalau masalah jenis pendidikan di Malaysia sama halnya dengan Indonesia. Malaysia memiliki beberapa jenis pendidikan. Di antaranya ada sekolah kebangsaan. Apa itu sekolah kebangsaan? Yakni sekolah kebangsaan yaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi di sana itu enggak cuman ada sekolah-sekolah biasa seperti itu, jadi ada juga sekolah khusus gitu untuk menambah ilmu-ilmu mereka. Ada sekolah klaster, yaitu salah satu jenis sekolah yang diunggulkan di Malaysia. Ada sekolah wawasan. Apa itu sekolah wawasan? Sekolah wawasan yakni sekolah yang dibangun untuk meningkatkan interaksi antar kaum. Jadi di sana juga ada sekolah wawasan supaya wawasan siswa atau anak-anak yang di sana itu lebih luas seperti itu. Selanjutnya sistem perbandingan pendidikan di Jepang. Ada beberapa perbedaan pendidikan antara Jepang dan Malaysia. Perbedaan pendidikan antara Jepang dan Indonesia. Ada beberapa perbedaan antara belajar Indonesia dan Indonesia dan Jepang. Salah satunya dengan yang menjadi perbedaan itu jam sekolah. Jika di Indonesia siswa SD masuk sekolah jam 7 sampai jam 12 siang, maka di Jepang mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Yang kedua yang menjadi perbedaan yakni mata pelajaran. Dibanding dengan Indonesia, pendidikan dasar di Jepang memiliki mata pelajaran yang jauh lebih sedikit. Itulah yang menyebabkan siswa bisa lebih fokus dan belajar dan tidak merasa tertekan gitu. Kalau di Jepang itu guru mengasih pelajaran lebih sedikit, namun mereka lebih banyak prakteknya. Jadi mereka itu lebih jadi mereka itu untuk belajar itu lebih fokus gitu. Misalkan ke satu mata pelajaran, ya udah satu mata pelajaran itu lebih difokuskan ke situ. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kan lebih banyak mata pelajaran yang dipelajari. Selanjutnya perbandingan pendidikan di Cina. Pendidikan di Cina ialah pendidikan di Cina sudah tersentralisasi mulai dari level pusat, provinsi, kota, bahkan kota madya. Pendidikan di Cina terdiri atas 4 sektor, yakni basic education, tertiary education, vocational education. Di samping itu juga terdapat pendidikan prasekolah yang materinya meliputi permainan, olahraga, kegiatan kelas, observasi, penelitian, pekerjaan fisik, serta aktivitas sehari-hari yang lainnya. Dan untuk mendapatkan guru-guru yang bermutu, maka pemerintah sana itu mendorong lulusan sekolah menengah yang berbakat untuk memasuki lembaga pendidikan guru. Pendidikan di Cina gratis selama 9 tahun. 9 tahun pertama. Walau murid tetap harus mengeluarkan uang untuk membeli buku-buku pelajaran, dan selepas junior, orang tua harus membiayai sendiri pendidikan para anak-anaknya.
itulah yang menyebabkan anak-anak pedesaan tidak mau sekolah. Jadi di negara Cina itu mereka itu kalau mau sekolah mereka itu harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak, sehingga anak-anak yang di daerah pedesaan itu mereka tidak mampu untuk membiayai sekolah mereka. Jadi seperti itu. Adapun jenjang pendidikan di Cina. Pendidikan di Cina juga sama halnya dengan pendidikan di Indonesia. Di Cina juga ada yang namanya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan tinggi. Tapi kalau di Indonesia pendidikan khusus itu kayaknya lebih sedikit. Cina mempunyai luas daratan sekitar 9,6 juta kilometer. Ini memang pendidikannya itu kalau di Cina itu memang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, karena mereka lebih fokus dalam menangani pendidikan. Saya kira kita itu harus punya komitmen dan konsisten. Seperti itu. Kita itu harus bisa konsisten agar bisa memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, di sini saya menemukan plus dan minus atau kelebihan serta kekurangannya. Untuk kelebihannya, di luar negeri itu fasilitasnya lebih memadai. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kualitas pendidikannya itu lebih baik. Ketiga, kesehatannya terjamin. Yang keempat, fasilitas pendidikan itu sangat lengkap. Itu tadi masuk yang pertama ya, fasilitas. Kita di sana itu bisa belajar langsung dari para ahlinya. Jadi di sana itu kita itu langsung belajar dari para ahli. Kan kalau di Cina itu banyak menciptakan alat-alat elektronik. Jadi seperti itu. Jadi mereka anak kecil itu langsung belajar ke tangan pertama. Jadi mereka itu belajarnya itu enggak dari guru lain gitu, enggak. Mereka langsung ke gurunya. Dan untuk kekurangannya di sana itu anak baru mengenal pendidikan sejak mereka umur 10 tahun. Kalau di Indonesia kan mereka mengenal pendidikan itu mulai kurang lebih mereka berumur 5 tahun atau 4 tahun. Bahkan ada anak yang sudah berumur 3 tahun itu pun sudah dipelajari untuk berpendidikan. Salah satunya untuk berpendidikan mereka itu menghafal Al-Quran atau belajar sendiri dari orang tua. Jadi seperti itu ya. Dan bagaimana seharusnya pendidik yang baik? Di sini saya pendidik yang baik itu menemukan beberapa ya. Di antaranya yakni kita di sini itu harus ada pengembangan kemampuan profesionalisme pembelajaran. Jadi antara guru dan siswa mereka itu harus profesional dalam belajar mengajar di kelas atau dalam lembaga gitu. Yang kedua, mengembangkan pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana pendidikan. Yang ketiga, pengembangan pengelolaan sekolah. Yang keempat, mengembangkan supervisi atau monitoring dan evaluasi. Yang selanjutnya, pengembangan hubungan sekolah dan masyarakat. Kenapa ada pengembangan hubungan sekolah dan masyarakat? Karena hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Itu untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan sekolah anak-anaknya. Karena banyak orang tua itu yang menyekolahkan anaknya itu nggak sampai lulus gitu. Mereka setelah lulus SD mereka langsung dimasukkan pesantren, mereka menikah. Jadi banyak orang tua yang tidak mengerti betapa kita sangat membutuhkannya gitu, pendidikan yang tinggi itu. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam
pembahasan yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.